yang namanya tarik troli, yang ngangkat sabun segala macem itu dari sana awal mulanya. Dan dengan Wow. gajinya kalau ini 300.000 Per bulan per tuh ya bulan. kok. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. History dari sebuah brand, BA. Nah, bukan brand ambassador, but that's the brand. Nanti kita akan ngobrol kenapa namanya B dan A dan apa brand tersebut. Tapi yang pasti dari sudut pandang seorang owner, ternyata perjuangan kehidupannya as a person tidak semudah yang dibayangkan. Tapi kalau kita lihat ya, perkembangan bisnis seorang pemilik skincare sekarang ini kan sedang menjadi sorotan dari mata-mata Insertizen ya. Karena pastinya kalau kita lihat di TikTok gitu ya, penghasilannya bisa 1, 2, 3 bahkan sampai 5 miliar sehari. Dan sekarang sudah bergabung dengan di studio, the one and only Bapak Rianto Cheng atau Ko Ayu. Aku bener ya ngomongnya skincare-nya, tapi sekarang aku mau ngobrol-ngobrol mungkin mengenal lebih dalam lagi sosok Ko Ayung, Koko yang memang menjadi CEO dan juga founder dari BA, right? That's right. Tadi sempat ngobrol juga bahwa ternyata kehidupannya Ko Ayung ini tak semudah yang dibayangkan ya, tak segampang itu. Tapi sebelum masuk ke situ kok, aku pengen tahu dong nama asli dari Ko Ayung sendiri siapa, asalnya dari mana dan usianya berapa? Oke, sebenarnya namanya cuma simple, Rianto aja. Oh, Nggak Rianto pakai aja aja? Rianto. Oke, Iya, lalu? Cheung itu nama marga ya. Oh, Kami dari? sendiri. Marga aslinya saya dari Medan. Oh, anak Medan. Anak Medan, Horas. Horas. Medannya di kota atau mungkin di daerah-daerah tertentu? Dari Medan sekitar 1,5 jam lagi, tebing tinggi Oh, tepatnya. tebing tinggi, I see. Lalu kehidupannya seorang Ko Ayung aka Rianto ini pada saat kecil tuh gimana? Pada saat kecil, ya seperti biasa anak kampung lah ya, mainnya di main gundu lah ya, seperti itu. Kebetulan pas tahun 87 saya ingat sekali, papa saya pindah ke Jakarta, membawa 3 orang anak, dan 3-nya lagi masih ditinggal di kampung. Itu naik kapal laut. Ya. Nah itu 3 malam kalau nggak salah di perjalanan ya. Sampai pindah ke Jakarta itu juga masih numpang di rumah saudara, awalnya seperti itu. Gitu. Ko Ayung sendiri dari 6 bersaudara, Saya termasuk anak keempat, iya. termasuk anak 3 yang dibawa ke Jakarta atau 3 yang harus tinggal di Tanah Tinggi? Karena saya 3 paling kecil, anak keempat kan, berarti 1, 2, 3 yang urutan paling dari bawah itu pasti dibawa dulu. Jadi saya yang pertama yang dibawa ke Jakarta. Oh ya, oke. Tapi pernah nanya nggak kenapa waktu itu akhirnya mengambil 3-3? Apakah biar adil aja atau mungkin karena waktu itu kayak mikirnya ada strategi sendiri atau gimana? Karena nggak ada biaya. Kalau sekaligus bawa 6 mungkin biayanya lebih besar kan, biaya kehidupannya. Karena saya masih inget saat itu uangnya orang tua paling berapa ratus ribu dah, cuman bawa ke Jakarta dan numpang selama kurang lebih sebulan. Oke, 87 di tahun yang sama, lalu setelah sebulan maksudnya harus numpang di rumah saudara, Iya, kayak cari kontrakan. Kontrakannya juga di daerah perkampungan, bukan di daerah kompleks seperti sekarang ya, klaster. Dulu kayaknya belum ada ya. Iya. Tahun 87 tuh Kak Ayung umur berapa? 7 tahun. Oh, oke. Pas masuk kelas 1 SD. Berarti dari kecilnya sampai SD mungkin di tanah Sumatera sana. Iya. Lalu setelah 3 hari 3 malam mengarungi kapal gitu ya, mengarungi laut sampai Jakarta, akhirnya memulai kehidupannya dari kelas 1 SD sampai sekarang di ibu kota. Iya. Dulu tuh di mana kok, inget banget gak? Pertama kali walaupun di gang-gang tuh daerahnya mana, inget gak? Kalau anak Kampung Salo harusnya tahu ya. Di mana? Masih inget di Kampung Salo. Kampung Salo itu Jakarta Barat. Masuknya dari komplek Taman Kota, cuma saya di belakangnya. Masih inget lah. Jalan Kenanga 2 saya, sorry. Berapa lama di daerah Kampung Salo? Sekitar kurang lebih hampir 10 tahun ada ya. Oh, lumayan lama ya, sampai 97. Iya. 98 kerusuhan. 98 ya. And then what happened? Kerusuhan itu kita sudah ada toko sembako orang tua. Dan itu ya puji Tuhan nggak sempat dijarah. Oh, wow, cuma dijual-jualin sama tetangga. Tapi waktu itu maksudnya kan 10 tahun mungkin fast forward dari yang numpang di rumah keluarga, lalu kita ngekos gitu kan. Ngekos sendiri, ngontrak sendiri, sampai akhirnya punya
toko itu kan maksudnya kemajuannya puji Tuhan ada banget gitu ya. Iya, Lalu untuk pada saat orang tua. orang Krisman, keluarganya Kocun waktu itu, Ko Ayung gimana waktu itu? Ya masih memang masih jatuh bangun ya, naik turun. Itu udah ganti usahanya udah berapa kali. Dari pertama saya ingat bikin roti ketawa, yang roti yang ada wijennya itu, yang Oh, yang agak nganga kebuka, gitu, nganga, iya. ya pakai roti ketawa. Terus ada bikin bakso ikan, Oke. es krim Medan yang pakai gerobak gitu, sempat bikin juga. Terakhir ya buka toko sembako. Ya seperti itu. Berarti Ko Ayung sendiri kan tuh masih SD ya tuh selama kurang lebih sampai SMP lah ya 10 tahun. SMA 87 ke 97. kelas 98 tuh udah SMA, udah kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA Iya. ya. Lalu pada 98 puji Tuhan semuanya baik-baik aja. Iya. Fast forward ke 99 2000. 99 berarti udah lulus SMA ya, dan sempat kuliah 1 semester Ambil jurusan apa di mana? di BINUS, teknik informatika. Oh, malah Iya. jadi anak-anak teknik juga loh, saya jangan sedih. Iya. Sorry kok, SD, SMP-nya, SMA-nya di mana? SD-nya di SD Kasih Bunda, SMP Kasih Bunda juga, SMA-nya di Santo Kristoforus Grogol. Waduh. Nah, ya tahun 98 tuh nginep 2 malam di sekolahan karena nggak bisa pulang. Because of Kerusuhan. kerusuhannya itu ya, ya Saksinya apalagi lah. Grogol tuh deket Wow, Trisakti ya. itu bener-bener menyaksikan pas di tengah-tengah itu. Yang masih kejadian. diingat sampai sekarang apa? Yang- Sama Ko Ayung yang waktu itu harus menyaksikan anak SMA gitu ya, benar-benar masih takut juga kan, pasti belum Ya, punya itu power. polisi sama masyarakat ya saling menyerang, sama kebakaran di mana-mana. Citraland itu mobil-mobil udah dibakar semua. Ya itu kejadian yang sangat mengerikan sih. Seperti itu. Memang itu nggak bisa dilupain ya Iya. 98 ya. And then selama 10 tahun atau mungkin fast forward ke 13 tahun sampai akhirnya 2000, adik-adik atau kakak-kakak akhirnya udah ikut semua tuh? Udah, tahun kakak itu tahun kedua di Jakarta udah pindah kayaknya. Udah dibawa Oh, nggak satu-satu. lama ya ternyata Iya, ya? tapi satu-satu, nggak sekaligus. Sampai akhirnya 6 bersaudaranya Ko Ayung semuanya ikut ke Jakarta Iya. bersama dengan mama dan juga papa Iya, gitu ya. betul. Nah, Ko Ayung tuh jadi anak yang punya toko dan 6 bersaudara gitu ya. Pengen tahu dong itu hari-harinya ngapain? Gimana bagi jadwal? Karena pasti kan harus berkontribusi terhadap jalannya toko di hari itu. Kebetulan waktu sekolah juga masih suka ngebantu orang tua. Ya pernah ngerasain lah ngirim barang mie instan itu dengan satu motor. Mie instannya 40 karton saya bawa. Disclaimer on, ini nggak boleh dicontoh ya, karena tidak semua mempunyai talent-talent seperti itu pemirsa. Iya. Terus. Nah itu sengsara bawanya, kan tahu Iya, sendiri gede lah ya. banget. Mau diikatnya setengah mati lah pokoknya, sampai duduknya mepet sekali. Terus motornya pasti Wah, itu udah sampai rusak-rusak, udah tinggal kerangkanya aja, udah Motor- nggak ada bentuk. motor warung ya, saya Motor benar-benar warung. motor warung banget ya. Terus apa lagi kok? Perjuangan sebagai Iya. anak si empunya toko gitu kan yang harus bertahan di Jakarta. Ya itu sih waktu yang punya toko itu masih jatuh bangun ya, karena kan toko kelontong ya untungnya berapa sih gitu kan. Sangat tipis sekali, gali lubang tutup lubang lah orang tua pada saat itu. Jadi dan saya melihat juga dalam 1 semester saya kuliah kayaknya saya nggak mampu nih gitu kan. Orang tua juga ya lagi pas-pasan banget, daripada saya menghabiskan uangnya orang tua, lebih baik saya berhenti. Waktu itu orang tua masih nggak tahu. Oh, oke. Berarti saya kok di rumah terus, ngapain kamu nggak kuliah, tanya. Ya kan harus bayar SKS lagi kan, dan cukup lumayan kan di BINUS pada saat itu. Akhirnya saya bilang, udahlah saya nggak mau kuliah lagi, saya cari kerja aja. Oh, oke. Gitu. Dan akhirnya ya udah kamu ikut nih, karena masih kerabat, dia baru buka juga di Pasar Pagi SMK. Awalnya itu cuman kiosnya 2x2, saya ngebantu. Itu jualan apa kok? Barang-barang toko Awalnya juga? masih jualan sabun, agen sabun. sabun mandi, sabun colek, seperti semua itu. jenis sabun. Iya. Oke. Sabun muka juga ada. Awalnya dari situ, dan 2x2. Masih Dan kecil. ini juga katanya benar nggak sih kalau misalnya Ko Ayung ini pernah menjadi kuli panggul ya itu katanya? di situ. Disitulah Iya. perjuangan pertamanya. Yang namanya tarik troli, yang ngangkat sabun segala macem, itu dari sana awal mulanya. Wow. Dan dengan gajinya kalau ini 300.000 Per bulan per tuh ya bulan. kok. Waduh. Uang makan 5.000. Uang makannya 5.000 di luar gaji. di luar gaji. 5.000, ya udah 300.000 tambah 150. 150.000, 450.000. Iya, Di enggak. tahun ingat nggak kok?
kalau nggak salah 99 akhir ya. 99 akhir mau ke 2000 lah ya. Tapi lumayan juga lah kok. Mungkin kalau sekarang ini kali ya. Ya makan nasi Padang masih 5.000 masih dapat lauk satu lauk lah. Nah, itu dia ya, itu lumayan juga lah. Tapi akhirnya waktu itu bertahan berapa lama di kios sabun tersebut? Itu selama 12 tahun. Cuman kiosnya darinya 2x2 akhirnya kan berkembang tuh. Udah mulai masuk barang-barang kosmetik. Ya. Dan makin maju tokonya, ya saya udah nggak kuliah lagi sambil ngelayanin orang. Dan makin naik lah tingkatannya. Jadi kayak pelayan toko ya. Pelayan toko. Akhirnya dipercaya bos juga ya ngurusin perbankannya segala macem. Ya sambil belajar di kosmetik itu. Hidupnya Ko Ayung berarti ini banget dong, memang lekat sekali dengan yang namanya toko ya. Iya. Baik dari toko personal, family family usaha bisnis keluarga, Iya. sama usaha orang. Bener. Apa yang menurut Ko Ayung poin-poin atau value-value yang bisa diambil oleh seorang yang hidupnya berdekatan banget dengan toko? Ya mungkin udah tahu ya transaksi jual beli, keuntungan yang harus dicapai diambil untuk kalau untuk grosiran atau retail seberapa ya kurang lebih seperti itulah. Pernah bohwat nggak kok? Maksudnya pernah nggak untung nggak? Tergantung, ada juga kalau barangnya udah slow moving ya mau nggak mau harus jual rugi biar barangnya habis daripada dibuang kan. Kalau kayak kosmetik itu kan juga ada expired date-nya. Kadang bisa kita sell atau gimana. Tapi apa yang berbeda dari toko kelontong yang mungkin menyediakan barang-barang harian sama pure toko kosmetik? Karena kayaknya lumayan lama juga tuh Ko Ayung di toko keluarga sama toko kosmetik kan? Mungkin dari marginnya ya. Kalau toko sembako itu kan namanya sembako ya, marginnya tipis banget. Dan itu kerjanya capek banget sih. Bukannya toko sembako tuh maksudnya nggak akan kecil kesempatannya buat ininya ya mundur ya, karena kan kayak pandemi juga pasti kan kemarin toko sembako adalah toko yang pasti dicari juga gitu. Betul. Kan. Cuman kan kita waktu pandemi udah tutup toko sembakonya, udah nggak ada lagi. Akhirnya dari 87 sembako itu terakhir di 2000 mungkin 2007 2008 ya. Oke, berarti kan tadi Koko bilang di 99 akhir, let's say 2000 lah ya, biar 2000, gampang. iya. 12 tahun di toko kosmetik sampai 2012 gitu kan. And then setelah 12 tahun di toko kosmetik itu what happened? Apa yang terjadi? Ya, saya memutuskan resign itu di 2012 awal Januari. Setelah itu saya freelance selama kurang lebih 6 bulan ya sampai ketemu satu toko yang memang pemiliknya udah tua, udah umur 70-an ya waktu itu. Dan anak-anaknya udah nggak mau nerusin usaha orang tua. Akhirnya ya udah dia oper ke saya. Toko apa toko? Toko kosmetik juga. Sama di juga ya, tempatnya toko sana kosmetik. ya, Oke, masih di daerah Barat Pasar juga? Pagi. Pasar Pagi ASMK? Juga sama ASMK. Waduh, ini berarti memang dedengkotnya ASMK dari tahun 99 saya, jangan sedih loh. Terus kok. Nah, dan cukup kaget juga ya. Untuk oper nama aja itu saya harus menjual rumah. Oh ya? Yang selama 12 tahun saya tabung, dan akhirnya kebeli rumah yang ya sederhana lah. Oh oke. Gitu. Harus dijual juga untuk oper nama? Dijual dan menambah karena nggak cukup. Oh wow. Menambah tabungan ya buat ambil toko itu. Itu akhirnya uangnya tambahan dari mana kok? Tabungan sama Family? mama juga. Apa? Sama duit orang tua pinjam juga. Tetap ya, maksudnya memang jatuh bangunnya tuh udah ini banget gitu lah, udah kerasa banget gitu ya. Nah, waktu akhirnya dari orang yang bekerja sampai orang yang akhirnya punya, dan tokonya itu kan memang maksudnya udah mau diwariskan dengan keadaan pasti apa adanya. Sempat juga tadi Koko mention bahwa akhirnya buat ngisi toko segala macam harus pinjem orang tua. Itu gimana tuh keadaan mentality seorang yang tadinya bekerja pada orang sampai sekarang mau menyediakan lapangan kerja buat orang? Sebenarnya waktu di saat bekerja itu udah lumayan ya gajinya ya. Udah lumayan, udah di zona nyaman lah kalau orang bilang gitu kan. Cuman saya berpikir anak saya saat itu saya udah menikah, udah punya anak satu. Oh oke. Ya, udah punya anak satu. Anak saya ya sekolah juga biayanya lumayan. Kalau saya hanya bekerja, mungkin saya kehidupannya seperti ini aja. Dan saat itu masih tinggal dengan mertua. Waduh, pernah ngerasain ini juga? Iya, Pondok Mertua Indah ya? Iya, rumah kan udah dijual kan. Oh akhirnya tinggal di PMI kan, Pondok Mertua Indah. Iya, Pondok Mertua Indah. Bener. Nah kan nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita
berhenti bekerja, mau bisnis apa, yang saya mengerti cuma di bidang kosmetik kan. Kosmetik, oke. Pada saat itu, ya udah memberanikan diri. Dan setelah itu, setelah keluar itu ya saya harus pasang target. Target dong. Sering ke mall, jalan-jalan, lihat pameran, ngambil brosur mobil mewah, pajang di dalam kamar. Jadi setiap hari saya melihat, dalam 2 tahun saya harus bisa kebeli mobil mewah ini gitu Oh, kan. ini jiwa-jiwa MLM juga ada gitu ya. Cari stiker mobil atau itu mobil, taruh di Dreambook. Waduh, anak MLM kayaknya nih. Aku udah banyak bantu wawancara orang, jadi aku Oh kayak iya. tahu nih. Sempat juga saya ikut MLM. Oh iya, apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya, Oh dua oke, itu. 2 itu ya. And then, berapa lama tuh? Sama juga? Bertahun-tahun juga? Oh, iya, cuman sambilan aja ya. Sambilan aja, oke. Jadi Terus. waktu keluar juga sempat jadi agen asuransi juga. Waduh. Sambil semua yang bisa menghasilkan uang. Cuman kayak bukan passion saya deh. Sip. Saya ngurusin asuransi, ngurusin itu bukan saya banget gitu kan. Terus. Nah, akhirnya ya udah mulai tuh. Ingat banget itu waktu baru buka toko sehari cuma dapat 70.000 ya Tuhan. Ya ampun. Karena tokonya di belakang sekali. Iya, jadi Di udah belakang bener-bener ini ya banget pelan-pelan lah. Harus rajin cari orderan. Waktu itu zamannya masih zaman BBM ya. Iya, Lagi iya, naik. iya. Ya tiap hari broadcast gitu cari. Ganti display picture 50 kali sehari, Oh. karena kan belum ada kayak sekarang ya. Iya bener banget. Pokoknya itu perjuangan awal tuh ya lumayan berat lah. Oh, oke. Gitu. The lowest moment pada saat udah punya toko sendiri tuh kapan? Wah, pada saat gini, kita di toko kan jualannya grosir, Iya. banyak kan customer dari luar kota. Ya Kupang juga ada, Surabaya, Iya. Sulawesi. Itu ya saking percayanya ya kita namanya nyari customer, pasti kan ada TOP ya, term of payment. Terms of payment, iya. Ya kan, kasih utang sampai bablasan sampai miliaran orang nggak bayar. Hah, Gitu. miliaran orang nggak bayar? Ini survive-nya gimana tuh kok? Ya pertama tuh mereka datang ke toko belanja berapa puluh juta, wah enak dong. Udah gitu kedua kali belanja lagi, udah gitu saya boleh nggak kurang sedikit? Ya, Oh ya boleh. udah kasih, karena udah sering Udah, belanja kan. Ya udah makin lama makin besar tiba-tiba nggak bayar, hilang entah kemana. Itu banyak banget seperti itu. Nutupinnya gimana berarti? Ya saya nggak memikirkan itu ya, saya anggap ya udahlah itu mungkin bukan rezeki saya ya mendoakan mereka lah supaya diberikan rezeki. Wah. Dan puji Tuhan loh, baru minggu kemarin ada salah satu customer yang udah lama juga menunggak kan, tiba-tiba cari saya. Kok? Dan bayar beneran. Nah itu memang rezeki. Aduh itu. Definisi rezeki kalau lo saya udah mau sebut namanya sih, aduh saya terima kasih banget sih. Nggak nyangka juga. Nggak masalah, sebut aja nggak Iya. masalah. Orang Bandung lah. Oh iya, pokoknya orang Bandung ya. Jadi itulah pemirsa gitu ya, namanya Jadi- utang tuh harus dibayar ya Iya. kan, mau kapanpun itu nih. Langsung warga-warga di sini pada senyum-senyum, kenapa nih? Ada utang apa gimana dari konsepnya? Karena dia juga merasakan kalau saya juga merasa begini, kalau saya hutang orang, saya merasa saya harus melunasi. Karena apa? Kalau saya nggak melunasi itu kan kayak saya menghambat rezeki saya sendiri, benar nggak sih? Gitu loh. Jadi ya mau sekecil apapun hutang pasti ya lebih baik kita bayar lah. Apalagi yang dalam jumlah besar ya. Dan kita lihat juga kalau yang kebanyakan hutang itu dan nggak bayar, Bisa rezekinya nggak lancar. bener pasti susah. Aku tuh pernah baca quotes gini sih, waktu kamu tuh menghambat rezeki orang lain. Nah, jangan heran kenapa mungkin kayak seharusnya di posisi ini tuh dia udah bisa loh dengan segala macam, siapa tahu mungkin ada rezeki orang yang belum kamu salurkan atau mungkin belum kamu selesaikan gitu ya. Bener.